Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki subbab keempat dari chapter 7, yaitu kelas variabel dan kelas metode. Langsung saja kelas metode akan kita bahas. Oke. Sebuah kelas itu memiliki beberapa metode ya. Satu buah kelas, misalkan kelas fraction yang kita buat sebelumnya, itu ada metode yang bernama add yang fungsinya menjumlahkan dua buah bilangan pecahan. Ada lagi metode-metode yang lain. Jadi sebuah kelas itu biasanya memiliki beberapa metode. Metode itu ada dua jenis. Yang pertama instance method, yang kedua class methods. Instance method itu biasanya digunakan oleh objek atau instance dari sebuah kelas. Jadi yang memanggil metode instance method biasanya adalah objek ya, atau instance dari sebuah kelas. Sedangkan class methods biasanya yang memanggil adalah kelasnya. Oke. Contoh instance method ya. Ini f1.add f2. Ini adalah fungsi add pada kelas fraction ya. F1 ini adalah objek pertama yang berupa bilangan pecahan pertama, F2 ini bilangan pecahan yang kedua. Metode ini termasuk instance method. Jadi yang menggunakannya dia adalah instance atau objek. Di sini F1 adalah objek dari kelas fraction. Jadi metode add ini termasuk dalam instance method. Ya. Karena dia yang menggunakan atau yang memanggilnya adalah instance atau objek. Sedangkan contoh dari kelas method di sini dicontohkan math.min dalam kurung 4,6. Jadi ada sebuah kelas standar kelas ya bernama math. Dia memiliki metode yang bernama min yang fungsinya adalah membandingkan dua buah nilai mana yang lebih kecil. Nah, metode min ini dimiliki oleh kelas math. Lalu di sini untuk mengakses metode min dia dipanggil nama kelasnya dulu, baru dot notation, baru nama metodenya. Nah, karena yang mengaksesnya di sini adalah kelas, jadi dia metode min ini termasuk dalam kelas metode. Berbeda dengan instance method tadi yang mengaksesnya adalah instance atau objek. Oke. Ciri-ciri dari kelas method untuk melihat manakah kelas method atau manakah instance method. Nah, di sini kelas method tuh biasanya ditandai dengan keyword statik di depannya. Itu ciri yang pertama. Lalu biasanya ciri yang kedua adalah untuk mengaksesnya kita sebutkan nama kelasnya di depan, lalu dot notation diikuti dengan nama metodenya, contohnya math.min. Itu ciri-ciri dari kelas method. Lalu apakah kelas method hanya dimiliki oleh standar kelas? Tidak. Kita bisa membuat kelas method kita sendiri. Misalkan di sini saya ingin membuat kelas method untuk kelas fraction. Kelas fraction ini kelas untuk mengolah bilangan pecahan yang kita buat di pembahasan sebelumnya. Misalkan saya ingin membuat sebuah metode yang membandingkan antara dua buah bilangan pecahan, manakah yang lebih kecil. Nama metodenya nanti kita beri nama min ya. Nah, di sini caranya seperti membuat metode biasa ya, public, lalu return type-nya di sini fraction karena dia mereturn sebuah
objeknya. Jadi di sini nama kelasnya disebutkan fraction, lalu nama metodenya min. Nah, di sini yang membedakan hanya kita tandai dengan static. Jadi dengan memberi keyword static di depan ini, maka otomatis metode min ini termasuk dalam kelas metode. Nah, di sini untuk mengakses metode min tadi, kita sebutkan nama kelasnya yaitu fraction, lalu dot notation dilanjutkan dengan nama metodenya min. Oke, itu yang dimaksud dengan kelas metode. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelas variabel. Apa yang dimaksud dengan kelas variabel? Nah, di sini sebelumnya kita sudah pernah menggunakan kelas constants ya. Kalau kita ingat, kita sudah membahas tentang kelas constant. Contohnya, misalkan untuk menyimpan nilai pi, biasanya kita gunakan kelas constants ya. Kelas constant ini ditandai dengan keyword static ya. Di sini contohnya untuk mendeklarasikan pi, kita sebutkan di sini private static final double p. Final ini untuk nilai constants dan static ini untuk menandakan bahwasanya constants ini adalah milik kelas ya. Ini kelas konstan. Lalu apakah kelas variabel itu? Oke. Kelas variabel ya secara logika dia variabel yang dimiliki oleh kelas ya, variabel yang dimiliki oleh kelas. Kalau ini tadi constants yang dimiliki kelas, jadi sama untuk mendeklarasikannya juga sama. Kita seperti mendeklarasikan variabel biasa, tapi di depannya kita tambahkan static. Di sini dicontohkan kita kan punya kelas ya namanya bicycle ya. Bicycle ini dia butuh sebuah kelas variabel bernama counter yang untuk menghitung jumlah objek yang dibuat dari kelas bicycle. Jadi karena kelas counter ini hanya ingin menghitung sekali saja, maka dia kita beri static agar dia termasuk dalam kelas variabel. Oke. Jadi setiap objek yang dibuat dari kelas bicycle, counternya akan bertambah secara otomatis mengikuti jumlah. Oke, di sini ada beberapa catatan kesimpulan. Kelas method hanya bisa mengakses kelas variabel dan kelas konstan. Jadi kalau kita deklarasikan metode itu sebagai kelas method di mana ada keyword static di depannya, maka dia hanya akan bisa mengakses variabel yang dideklarasikan sebagai kelas variabel, yaitu variabel yang di depannya ada keyword staticnya, dan juga constants yang di depannya ada keyword staticnya atau disebut kelas constants. Jadi hanya dua ini yang bisa diakses oleh kelas method. Selanjutnya instance method. Instance method ini dapat mengakses semua data member termasuk konstruktor ya. Contohnya nih, instance method ini ini instance method, dia bisa mengakses data membernya, semua data member termasuk ini konstruktor ya, bisa mengakses semua data member. Ini misalkan ini ya. Nah, ini instance method bisa mengakses semua data member. Lalu ada lagi yang ketiga, kelas method tidak dapat memanggil instance method dari kelas yang sama. Jadi kelas method ini tidak dapat memanggil instance method dari kelas yang sama. Yang terakhir, instance method
dapat mengakses semua metode yang ada dalam kelas yang sama. Jadi kelebihannya instance method, dia dapat mengakses semua metode yang ada dalam kelas yang sama. Oke, baiklah, itu pembahasan super